Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Amalun adapun beribadah li ajlin nasi karena lantaran orang, syirkun yaitu kesyirikan, tarkuhu sedangkan adapun meninggalkan amal ibadah, linnasi karena lantaran manusia, dzaka huwa riya yang demikian itulah riya, sabahlala sia-sia belaka, sabahlala padahal sia-sia belaka. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, semua orang pengen hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang pengen hidupnya sengsara. Kita di dunia ini hanya mampir sebentar, cukup singkat, tidak lama, dan hidup yang sekali ini tidak perlu minta 2-3 kali hidup. Asal dijalanin dengan benar, maka hidup sekali sudah cukup untuk kita meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Agar supaya hidup kita berlimpah bahagia, maka kita harus mencontoh kepada mereka-mereka yang telah berhasil sukses hidup di dunia, yaitu para wali-waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal kitab kita dijelaskan, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang ingin menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-waliullah, maka hendaklah dia mengamalkan 9 wasiat yang ada di dalam kitab ini, kata Tuan Musannif. Di antaranya adalah pentingnya ikhlas di dalam mengisi hari-hari selama ada di dunia ini dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita terjebak pada riya
Sebab apa, saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah istiqomah yang mulia, betapa orang yang ria itu merugi dunia akhirat, rugi sekali. Sebab apa? Sebab orang yang ria selain ibadahnya tidak dianggap oleh Allah, tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang dikerjakan, karena dia telah berbuat salah dalam mengisi hari-hari dia di alam dunia ini. Sebab dia telah memberangus daripada amal ibadah yang diperbuat selama di dunia ini. Kajian kita malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang betapa bahayanya riya. Kata Tuan Musannif, amalun li ajalin nasi syirkun tarkuhu lin nasi daka huwa riya'u sabahlala. Beribadah bila motivasi ibadahnya karena pengen dapat penilaian orang, namanya syirik. Beribadah bila motivasinya karena pengen dinilai orang, itu namanya perbuatan syirik. Sementara tidak ibadah motivasinya karena orang, itu namanya riya. Ibadah bila motivasinya karena orang, namanya syirik. Tidak beribadah bila motivasinya karena orang, itu namanya riya. Dua-duanya, syirik dan riya, sabahlala. Dua-duanya sia-sia belaka, kata yai kita. Kalam beliau ini adalah kutipan dari kalam hikmahnya seorang sufi besar, Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang mantan perampok, namun tersadarkan dengan satu perbuatan bocah yang punya rasa takut kepada Allah, akhirnya banting setir, berhenti ngerampok, menjalani ibadah dengan benar, suluk, sampai menjadi wali besar, Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau dalam sebuah kalam hikmahnya,
tarkul amal li ajlin nasi, tarkul amal li ajlin nasi riyaun, wal amal li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu min hadzaini. Kata Imam Fudail bin Iyad, Anda tinggalkan ibadah motivasinya karena orang, itu namanya riya. Kagak ibadah karena orang, namanya riya. Sementara bila Anda semangat ibadah karena orang, itu namanya syirik, menduakan Tuhan sebagai tujuan ibadah. Yang namanya ikhlas bila Anda diselamatkan dari syirik dan riya. Apa maknanya? Ini kalam yang diungkapkan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala an, yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhkiya ini. Beliau menyatakan, amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi huwa riya'u dzaka lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlalah. Anda beribadah motivasinya karena orang, namanya Anda sudah berbuat syirik. Sementara Anda tidak ibadah motivasinya karena orang, itu namanya riya. Dua-duanya tidak menyelamatkan, dua-duanya merugikan. Bila kita mengharapkan dalam ibadah mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surganya Allah, bila kita ibadah pengen dijauhkan dari api neraka, menjadi tujuan tidak boleh bergeser daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita beribadah motivasinya keluar daripada berharap ridha Allah, keluar daripada berharap surganya Allah, keluar dari berharap biar jangan masuk nerakanya Allah, maka ini motivasi ibadah belum lurus. Motivasinya belum lurus, masih belum benar. Amalun li ajlin nasi syirkun. Poin 1. Kata yai kita, beribadah motivasinya orang adalah kesyirikan. Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum
asyirkul asghar, saya itu paling pusing, kata Nabi, paling takut dari yang saya takuti menimpa pada anda umatku bila anda terkena virus kesyirikan kecil, syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya sayyidi ya Rasulullah, baginda, apa itu syirik itu? Syirik kecil itu ar-riya'u, anda terjangkit virus riya. Kata yai kita, anda ibadah motivasinya karena manusia riya, anda tidak ibadah motivasinya karena manusia juga riya. Apa tuh yang pertama? Ibadah karena lantaran manusia menjadi syirik adanya, atau syirik itu riya juga, begitu biar gampang kita memahaminya. Bahasanya memang Imam Fudalnya syirik, menduakan tujuan Tuhan, riya. Kita ibadah, ngaji dah ibadah, ngaji, berangkat dari rumah. Gua nggak enak kalau nggak ngaji, gua RT masalahnya, nyuruh warga ngaji, nyuruh warga ngaji. Kalau gua kagak ngaji, kagak enak ama warga. Tuh ngajinya RT tuh syirik. Hah? Iya, riya motivasinya karena enggak enak ama warga. Memang ada RT? Hah? Enggak ada. Kita ngaji niatnya karena orang, niatnya ngaji ini karena orang, gitu. Ini kalau nggak ngaji nggak ada sembako, nggak ada sembako, sebab ini malam ke-7. Jadi kalau malam ke-7 ada sembako. Jadi niat ngajinya karena namanya syirik, namanya syirik, riya. Ini malam berapa? Malam ke-6, nggak ada sembako, nggak datang. Hah? Karena nih malam ke-6 nggak ada sembako, jadi saya kagak datang. Riya juga. Ya udah, besok aja malam ke-7 ada sembako, itu juga riya. Ada nggak kita kayak begitu tuh? Kalau ada, bertaubatlah kepada Allah. Begitu. Sholat nggak enak, masalahnya mau sholat wakaf engkong, jadi sholat ini gara-gara engkong
Kalau engkong wakaf mau kagak. Ini namanya syirik. Syirik. Enggak ke musola, takut dikata wakaf engkongnya ria. Ria. Susah amat hidup. Apa maknanya? Yang pertama, siapa orang niat mau ibadah, cuman pengen dinilai orang, pengen diambil menantu, pengen jadi pengurus. Kalau sering adzan mau kali aja diangkat jadi pengurus, lumayan juga dapat boti. Begitu. Apa aja niatnya karena orang, bukan karena Allah. Itu namanya kesyirikan, menduakan motivasi ibadah. Sebab iman bisa sempurna kalau sudah bisa menyamakan manusia dengan kambing. Kan maknanya begitu ya? Kambing tidak punya surga, tidak punya neraka, maka enggak ada penggembala kambing ibadah pengen dipuji karena kambing kagak punya surga, kagak punya neraka. Maka manusia juga sama dengan kambing, enggak punya surga, enggak punya neraka. Mengapa dia jadi motivasi kita rajin ibadah gara-gara dia? Itu berarti ada yang gak beres hatinya dengan Allah. Begitu dengan Allah, begitu. Kita ngaji kali dengan ngaji, nanti besok 2024 saya kepilih jadi dewan. Jadi ngajinya karena biar banyak yang milih. Ini namanya syirik, menduakan Allah, menduakan tujuan, tidak ikhlasul qasdi, tidak memurnikan tujuan. Yang kedua, waktu kita kagak ibadah karena takut dipuji orang. Itu ria, berdosa. Bagaimana maksudnya? Kita biasa sholat duha, udah biasa kita sholat duha. Sholat duha kita jam berapa? Jam 8 tiap hari. Sholat duha jam 8 sholat duha begitu. Dari mulai 2 rakaat, 4, 6, sampai 8, sampai udah 12. Kita udah tiap hari jam 8 sholat duha. Pas hari Minggu banyak teman-teman mau main ke rumah, jam 8. Kata kita hari ini mah pere aja, takut dikata saya rajin ibadah. Itu lihat dosa. Begitu tuh dosa begitu. Dan hari ini mau pere aja, nggak enak kalau saya ibadah
nanti teman-teman kata saya ini tukang ibadah. Jadi biar teman-teman kagak tahu kalau saya ini tukang ibadah, maka hari ini mah pere aja, dosa perenya dosa. Tarkuhu linnasi dzaka huwardiya, meninggalkan ibadah karena takut sama orang, itu dia dosa. Takut orang, kita begitu. Kita biasa baca Quran, asal baik berapa seain, oh seain, udah rutin seain baca Quran, begitu, ain baca Quran. Pas datang teman kita, dia punya saudara sih, masih gadis, suara-suaranya demen sama kita, si gadisnya. Jadi yang tadinya seain, saya tambah sejus, tambah sejus, biar saya kepilih jadi adik iparnya dia. Jadi ibadah karena orang itu syirik. Nggak dapat ganjaran, baru sejutnya yang seainnya aja kagak. Wong niatnya karena biar dipilih jadi adik ipar. Kata kita hari ini peraya aja dah, nggak baca Quran karena teman saya main, takut dikata kalau gua baca dikata pengen jadi adik ipar. Jadi gua hari ini mau kagak baca Quran, takut dikata saya rajin ibadah, ternyata jadi peraya. Itu namanya riya, dosa. Dosa. Kita 10 Muharram biasa nyantuni yatim. Tiap tanggal 10 mau hari apa aja, yang penting 10 Muharram biasa yatim nyantunin. Karena 10 Muharram bagus nyantunin, begitu maka kita nyantunin. Ternyata yatim ini ada WTS, wanita tetangga sebelah, masih muda juga tuh. Apa namanya? Hah? Iya, dicatat. Ini nyantun yatim apa sekalian nama ibunya aja ya, biar mancing aku dapat 2. Buat dia mah kita gedein dah. Tuh namanya syirik. Kata kita, mana dia lagi yatim yang datang, udahlah gua kagak bagi dia, takut saya dikata ada mau sama emaknya. Jadi saya kagak apa? Kagak ngasih, kagak nyantuni. Itu riya, dosa. Begitu. Jadi bagaimana seorang hamba tuh hidup?
Hamba itu ngaji karena Allah, enggak ngaji karena Allah. Sedekah karena Allah, enggak sedekah karena Allah. Baca Quran karena Allah, enggak baca Quran karena Allah. Ikut tahlilan karena Allah, tidak ikut karena Allah. Jangan ada muatan yang baik. Wal ikhlasu an yu'afiyaqallahu baina hadain. Ikhlas itu bila kita diberi keselamatan oleh Allah dari dua kesyirikan dan keriaan, maka meninggalkan ibadah karena takut riya. Pastikan meninggalkan ibadah karena takut riya sama dengan riya. Begitu maksudnya nomor 2 tuh. Kagak ibadah takut riya sama dengan riya. Gitu, gua nggak mau ngisi kotak amal gitu. Sedekah apa itu nanggok entar aja, gua masukin di kalengnya aja biar nggak ketahuan. Kalau gua ngasih nanti ketahuan kalau gua dermawan. Enggak ngasihnya dosa. Namanya meninggalkan ibadah karena orang. Ngasih biar kita dikata dermawan, itu namanya syirik. Jadi seorang hamba di dalam mengisi hari-hari di alam dunia, ibadah kudu karena Allah, tidak ibadah kudu karena Allah. Maksudnya bila kita biasa baca Quran, kapan? Asar, contoh, ya udah kerjain, jangan nggak kerjain. Nanti dikata sama teman saya rajin. Buang pikiran itu. Begitu. Sebab kalau kita berhenti riya kita terus, karena udah wiridan. Begitu, jangan berhenti. Sorry bang ya, mohon maaf, saya emang habis asar tuh baca Quran. Kalau abang mau tunggu, silakan. Saya baca Quran sebentar aja, udah wiridan. Itu orang yang benar. Orang yang agak benar, temannya datang, Shadaqallahul Adzim, enggak benar, masuk neraka. Dia enggak baca karena orang. Kalau mau sedekah karena memang wiridannya udah selesai. Begitu. Jadi ibadah tuh bukan karena orang. Begitu. Saya Muharram ini enggak nyantun yatim karena kebutuhan banyak. Jadi istri kudu dikasih anak pada masuk sekolah, belum lagi istri minta ke salon Anita lagi. Emang tahu salon Anita? Ya Allah, begitu. Jadi kagak ada duit buat soda. Jadi saya hanya yang wajib doa. Surga dia. Enggak sodakohnya, surga dia. Karena enggak sodakohnya bukan karena apa-apa, karena Allah. Motivasi ngaji begitu. Ngaji, kita enggak ngaji
hati mau pengen ngaji cuman hujan, mana jas hujan kagak ada, dia bawa bocah, jadi nggak ada, jadi kita nggak ngaji. Udzur karena ini enggak ngajinya dihitung ngaji, karena enggak ngajinya karena Allah. Ada orang enggak ngaji hujan, artinya kira pas, emang gua lagi males ngaji enggak dapat ganjaran, emang dia arepin hujan itu sama dia. Jadi kita bisa menghitung mana ibadah kita, mana bukan ibadah. Itulah pentingnya ngaji tasawuf. Melangkah ini karena apa? Begitu. Kita pakai training karena Allah. Begitu kita pakai gamis karena Allah, bukan karena orang. Jadi biasa. Waktu masuk kantor pakai batik, emang udah seragamnya. Waktu sholat dia pakai baju putih, emang Rasulullah yang nyuruh. Jadi motivasi apa aja, Allah, Allah, Allah. Jangan sampai salah motivasi. Begitu hidup kita. Kalau saudara biasanya sodako, kalau saudara enggak mau sodako, niatkan enggak maunya karena Allah, bukan karena motivasi orang takut disangka gua dermawan. Itu tuh jadi ria, sebagaimana pengen niat dikata dermawan, itu juga ria. Begitu. Jadi singkatnya bagaimana? Kata Tuan Musoni, biar enggak sabah lala, biar enggak sia-sia belaka, beribadahlah karena Allah. Itu ikhlas. Tidak ibadahlah Anda karena Allah, itu ikhlas. Ada kaitannya. Ngajinya karena Allah, enggak ngajinya karena Allah. Baca Qur'annya karena Allah, enggak baca karena Allah. Sholat malamnya karena Allah, enggak sholat malamnya karena Allah. Itulah namanya ikhlas. Betapa orang yang riya, kanan kiri salah, ibadah dia salah, tidak ibadah dia salah. Orang yang riya. Jadi bagaimana biar enggak salah? Jadilah pribadi yang ikhlas. Apapun yang dilakukan tidak ada karena orang, tapi karena Allah. Begitu. Ngajar kalau muridnya dikit malas, jadi semangatnya karena muridnya banyak, syirik. Pas murid banyak berhenti aja ngajarnya, takut dikata saya ria. Itu ria. Maka ngajar, mau murid banyak ngajar, mau murid dikit ngajar, nggak usah. Aja ratibanya kita berdua doang ini, nggak pada datang. Aja kan dia bikin ratiban, karena dikit kita berdua aja.
Jadi meninggalkan ratiban karena orang enggak ratibannya dos. Padahal baca ratib itu enggak baca tuh enggak dos. Motivasi ini yang membuat dia dosa, dosa. Begitu, kayak begitu. Jadi hidup tuh yang paling indah di bawah naungan ikhlas. Jadi meninggalkan ibadah karena takut riya namanya riya. Beribadah karena pengen dipuji orang syirik. Begitu. Jadi bagaimana sikap yang terbaik bagi kita orang awam? Nah, ini dia. Kita tutup dulu materi ini bagi kita yang awam. Nelennya berat amat gua ini. Ama ya ini ibadah mentok. Kagak ibadah mentok. Bagaimana bagi kita yang awam? Baik. Bagi kita yang awam, saudara, maka kita ikuti arahan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, dulu ada seorang sufi besar namanya Syekh Abul Fadl. Namanya Syekh Abul Fadl. Dengan mendengar daripada kalamnya Fudail bin Iyad ngerjain ibadah mentok pada syirik, mundur kagak ibadah, riya. Kita yang awam patutlah nyontoh Syekh Abul Fadl rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Apa kata Syekh Abul Fadl? Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ibadah yang saya kerjakan tuh semuanya tidak diterima. Kata Syekh Abul Fadl, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ibadah-ibadah yang saya kerjakan itu kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin. Kedua, kata beliau, ini buat kita kelasnya, saya juga yakin bahwa ibadah itu kalau pengen diterima ada syarat-syaratnya, bukan ngerjain doang, tapi butuh sama syarat yang utama, namanya ikhlas. Pertama, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ibadah yang saya kerjakan tidak diterima. Ketika orang tanya, loh, dari mana Anda yakin? Kan begitu. Dari mana Anda yakin ibadah Anda tidak diterima? Dua jawabannya. Sebab saya yakin bahwa ibadah yang saya kerjakan butuh syarat tambahan.
yaitu ikhlas. Ikhlas supaya ibadah itu diterima. Oleh karena saya tidak ikhlas, maka saya yakin ibadah-ibadah harian yang saya kerjakan itu tidak diterima. Sebab ibadah yang saya kerjakan tuh ngerjain karena orang, enggak ngerjain karena orang. Semuanya enggak benar-benar. Semuanya. Karena saya tahu ibadah itu bukan ngerjain doang, ada syarat tambahannya, dan saya tidak ngerjain. Syarat tambahannya yaitu ikhlas. Saya sadar ibadah saya itu belum ikhlas, makanya saya yakin ibadah saya tidak diterima sama Allah, apapun bentuknya. Kalau sampai ada yang nanya, kalau Anda udah yakin 1000% enggak diterima, ngapa Anda kerjakan? Kan begitu. Ngapa Anda kerjakan? Maka ketiga jawabannya, inilah kerjaan Abul Fadl. Saya harus mendidik diri saya untuk ibadah. Saya mendidik diri saya untuk ibadah, walaupun saya belum ikhlas, sehingga moga-moga suatu hari sebelum saya tutup umur ada ibadah yang bernilai ikhlas di mata Allah. Ketika keikhlasan itu datang pada saya udah terbiasa, ibadah. Enggak perlu kayak orang-orang baru latihan ibadah. Paham gak? Saya ulang biar kita ngerti omongan kitab kita. Kata Abul Fadl, saya itu yakin, nomor satu, saya itu yakin ngaji yang saya kerjakan dari dulu, ngaji Quran, ngaji kitab, sedekah, apa ya? Ngaji aja dong, kita ngaji malam ini. Ngaji yang kita kerjakan tiap malam Jumat 2 mingguan, saya yakin tidak diterima oleh Allah. Ada yang nanya, dari mana Anda tahu bahwa ngajinya enggak diterima sama Allah? Emang Anda Tuhan? Anda Nabi? Jawab, yang kedua, sebab saya yakin ibadah yang saya kerjakan biar diterima ada syarat tambahan supaya ibadahnya dinilai oleh Allah. Apa syarat tambahannya? Ikhlas. Dan saya tidak kerjakan ikhlas itu.
sebab saya belum bisa ibadah secara ikhlas, belum. Makanya saya yakin ibadah saya tidak diterima. Bila ada yang nanya lagi, mengapa Anda kerjakan ngaji, baca Quran, sedekah, sholat, segala macam? Bila Anda sendiri meyakini nol daripada hasil ngajinya, dari hasil baca Qurannya, dari hasil sedekahnya, dari hasil duhanya, dari hasil qobliyah ba'diyahnya, nol. Mengapa Anda kerjakan? Saya kerjakan, saya berharap suatu saat Allah kasih saya ikhlas. Saya didik diri saya supaya terbiasa berbuat kebaikan. Terbiasa berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang saya kerjakan ini belum ikhlas. Saya harus paksa badan saya untuk ibadah supaya badan saya terbiasa ibadah, sehingga bila suatu saat sebelum saya tutup umur saya dikasih keikhlasan, saya tidak perlu mengulang dari awal, karena badan saya sudah terbiasa ibadah. Yang belum ikhlasnya aja. Inilah sikap muslim yang benar. Jangan kayak orang-orang, gua nggak mau sedekah muharaman karena gua belum bisa ikhlas, karena gua belum ikhlas. Justru itu bisikan setan. Gua nggak mau ngaji karena gua belum bisa untuk ngaji. Buat apa ngaji kayak si anak mau nyalon dewan doang, mendingan kayak gua, lebih parah. Biar kata dia muatannya mau nyalon dewan, tapi prakteknya dia ngaji. Ada dua langkah, satu ibadah, dua ikhlas. Ikhlas ini enggak ketemu kalau enggak ibadah, enggak ketemu kalau enggak ibadah, enggak ibadah. Saya rombak bahasa Imam Abdul Fadl dengan bahasa yang lebih sederhana, biar mudah difahami di dalam rangka paparan bacaan kita. Kata teman kita yang hobinya mancing, ini mancing nih, biar mudah saya mencernanya, mancing aja, macam-macam. Ada yang mancingnya di Pondok Karya, di PLN, begitu. Ada juga yang di Perigi Lama, ada yang di Pengasinan, Parung, ada yang di Ciseeng, ada yang di Rawa Cipondo, ada yang di Setu Gintung, sampai di Muara Gembong, sampai Teluk Naga, mancing, mancing. Kata teman saya, tukang mancing,
tukang mancing bilang begini, saya yakin, seyakin-yakinnya dengan saya berangkat mancing ini saya enggak dapat ikan. Saya yakin, seyakin-yakinnya dengan saya mancing ini saya kagak dapat ikan. Saya yakin. Ketika ditanya oleh teman yang satunya, dari mana Anda yakin? Sebab supaya mancing ini dapat ikan ada syarat tambahannya. Enggak sembarang pelet. Ikan juga ngerti antara pelet keju kerak sama pelet biasa. Saya cuman cacing kalung. Yang ikan zaman sekarang aja kurang tertarik. Ini jadul yang kayak begini. Umpan apaan? Kata ikan, nggak tahu ikan milenial dia. Begitu. Saya yakin mancing saya kagak dapet ikan. Ketika ditanya, dari mana Anda yakin? Sebab untuk dapat ikan ada syarat-syaratnya. Kailnya, jorannya, tahu joran enggak? Walesan. Ada aturannya. Dan saya tidak mampu untuk ngerjain kayak orang-orang pelet pakai keju kan. Duit dari mana untuk keju segala macam? Orang merokok aja lagi ngurang-ngurangin rokok teman. Lalu temannya protes, yang atunya, kalau Anda yakin mancing Anda enggak dapat ikan, ngapain Anda berangkat jauh-jauh ke Perigi Lama, ke Parung, sampai Tanjung Kayu? Ngapain? Dijawab oleh teman saya, biar saya sudah terbiasa mancing. Walaupun saya enggak dapat ikan, yang penting saya melatih tangan saya biar lemes ngebanting kain. Ngebanting kainnya lemes. Jadi suatu saat bila saya dapat ikan, saya udah terbiasa mancing. Tinggal yang belum dapat ikannya. Ini namanya cara yang baik. Yang salah teman kita, pengen dapat ikan kagak berangkat mancing. Kagak berangkat ke Ciseeng, pengen dapat ikan, mancing kagak. Orang apa namanya? Orang apa? Orang apa? Hah? Orang apa namanya? Gila. Di mana gilanya?
mancing kagak, pengen dapat. Ada orang ngaji kagak, sholat kagak, pengen masuk surga. Orang apa namanya? Gila. Tadi Bapak udah jawab tadi. Orang gila. Orang gila. Maka sikap yang benar, contoh Imam Abdul Fattah. Saya yakin dengan ibadah yang saya kerjakan kagak pasti masuk surga. Dari ngaji-ngaji nih kagak pasti masuk surga. Dari mana Anda tahu? Sebab untuk masuk surga banyak syarat tambahan, dan syarat itu saya sadar, sesadar-sadarnya saya tidak kerjakan, yaitu ikhlas. Karena saya gak kerjakan ikhlas, saya sadar saya tidak bakalan, tidak pasti masuk surga. Ngapa lu ibadah? Untuk ngelatih diri saya biar demen ama ibadah. Bila ternyata nanti saya dapetin surga, alhamdulillah. Bila ternyata enggak dapet, paling tidak ngilangin penasaran bahwa saya sudah ibadah. Sebab sangat tercela ngaku umatnya Nabi Muhammad, KTP-nya Islam, sholat kagak, pengen masuk surga. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Sebab salah jalan. Mancing kagak, pengen dapet ikan. Orang yang mancing aja belum tentu, apalagi kagak mancing. Yang ngaji aja belum tentu masuk, apalagi enggak ngaji. Ngapain lo ngaji? Belum tentu masuk surga. Iya juga ya. Nah, lu kemana mancing? Itu mancing dia. Ini namanya salah. Kalau kakinya diinjak, injak lagi. Lu ngaji belum tentu surga, Bang. Jangan ngajak-ngajak mulu. Lu aja belum tentu masuk surga. Nah kalau kita dicolok-colok lagi, apa lagi lu? Gua aja yang ngaji belum, apalagi yang kagak ngaji. Gua yang ibadah aja belum tentu masuk surga, apalagi enggak ibadah. Paling tidak saya ngelatih badan saya biar demen ama ibadah, demen ama kebaikan. Jadi sehingga saudara kita jadi muslim, hendaklah berbuat baik saja. Simpulannya, mau orang nilai baik sama kita, mau orang tidak nilai baik, itu urusan orang. Mau orang mau fitnah kita, dikata apa kek, urusan dia. Mau orang nyanjung kita kayak apa kek, urusan dia. Urusan kita kudu terus berbuat kebaikan. Urusan kita kudu terus berbuat, mau orang puji, mau orang caci maki, mau orang itu berkomentar baik, mau orang itu berkomentar buruk. Sebab kita berbuat baik bukan karena orang,
tapi ikhlasul qasdi, punya keikhlasan tujuan lillahi ta'ala. Ini biar bahagia. Saudara jangan terombang-ambing hidup karena muatan yang lain. Saudara kerja karena Allah. Di posisi mana aja nikmati karena Allah. Jangan karena motivasi yang lain. Dan itulah hakikat keikhlasan. Ibarat kita dikali pesanggerahan, aja, jangan pikirin itu larinya kemana ya, nyampe nggak ke kali rawa Rio, danau Rio ya. Jangan pikirin, Anda aja, bukan urusan Anda lari kemana. Ngisi kotak amal Jumat, isi aja, enggak usah terganggu. Nih pengurusnya enggak beres, urusan dia. Jangan juga kita terganggu gara-gara ada yang bilang pengurus enggak beres, kita juga ikut-ikutan kagak beres. Berhenti bersedekah karena namanya riya, tuh. Hidup muslim tuh bahagia, didikan Rasulullah. Begitu enak. Saudara jangan. Saudara jadi RT karena Allah, enggak jadi RT karena Allah. Nikmat. Hidup saudara ibadah karena Allah, enggak ibadah karena Allah. Tidak ada karena muatan lain. Enggak ada karena muatan. Semuanya berlandasan tunai. Wis ibadah aja walaupun kita masih ria. Jangan kayak orang kita nggak usah ngaji tasawuf, bukan kelasnya. Kita nggak usah. Kita nggak usah mancing, belum kelasnya, kita belum tentu dapat, jadi nggak usah. Benar atau salah? Kapan mau kelasnya kita tambah rusak? Iya, namanya talbisu iblis. Ngaji aja tasawuf mah, biar kata kita belum benar. Begitu dulu Hadratus Syekh Muallim Syekh Adami rahimahullah rahmatullah. Saya bilang, Muallim, ini ada orang minta ngaji kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Bagaimana? Ajarin aja Fahru. Tasawuf masalahnya Muallim. Tasawuf. Saya ini belum pernah ngajar di Serang tasawuf tuh, belum pernah. Ngaji udah, ngaji mobil itu, tapi ngajar nggak berani tasawuf. Ngajar aja enggak bisa 100% dari kitab, paling tidak dapat 10%-nya, 2,5%-nya, 1%-nya. Ilmu tasawuf tuh ada yang nyangkut sekitab 1%, sekitab lagi 1%. Kalau sampai 100 kitab kan 100%. Kalau enggak dimulai, mau kapan? Haji lama banget, 20 tahun ngantrinya. Mendingan gak usah, dosa. Biar paham, mulai aja nyetor. Besok ada BSI di sono apa ya? Ada juga ada ya. Iya, nyetor aja.
Kalau Anda nyetor ada harapan, biar kata 20 tahun, harapan berangkat karena syariat udah dijalani. Jangan sampai 20 tahun nyetor kakak. Mau kapan? Dikiburin lama, kagak nyetor. SD 6 tahun lama amat ya udah nggak usah masuk, ya tambah lama. 6 tahun itu kalau sekarang masuk baru 6 tahun lagi selesai. Kalau nggak daftar SD berapa tahun? Nggak daftar berapa tahun? Hah? Enggak daftar SD berapa tahun? Hah? Ini selamanya. Haji 20 tahun tuh kalau kita nyetor. Kalau kita kagak nyetor mah iya kagak jalan. Jangan mau dikibuli, tugas kita nyarean. Begitu maksudnya. Singkatnya mau menutup kajian ini, jangan tinggalin ibadah walaupun masih belum ikhlas. Sebab masih mending ibadah dengan tidak ikhlas daripada kagak ibadah ngaku ikhlas. Lebih parah. Moga-moga dengan kita ibadah terus, Allah angkat derajat kita dari tadinya ibadah kagak ikhlas menuju ibadah penuh ikhlas. Saat itu mati kita surga di sana. Mungkin ini Tuhan panjangin umur kita supaya kita ibadahnya tiap hari belajar benar sama Allah. Maka kita dikasih kesempatan hidup lagi, biar kita ngedandani kekurangan kita. Yang kemarin Kamis belum benar, moga Jumat benar. Mungkin Tuhan begitu Jumat enggak benar, mungkin Sabtu benar. Maka Tuhan mengharapkan itu kepada kita. Maka kita tidak boleh malas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jawaban segini aja, nggak usah banyak-banyak. Allah. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan.